kita semua, Anda, saya, dan tamu-tamu saya yang luar biasa adalah orang-orang yang kemudian kita berpikir berhenti sejenak seperti Eva Muchtar dan kemudian melangkah, mengatur langkah menuju kedalaman diri kita mudah-mudahan. Apa yang dikatakan Ibnu Arabi, Pak Asep? Iya, tadi saya ingin mengatakan bahwa alam ini adalah penampakan Allah, madhar ilahi. Maksudnya dalam Al-Quran atau dalam beberapa istilah, alam itu ayatullah, tanda. Allah itu ada, Allah itu eksis, Allah itu berbuat, Allah itu tampil dalam segala keadaan. Karena itu alam ini bertasbih kepada Allah. Persoalannya mungkin kita tidak ada komunikasi dengan Allah secara intens atau tingkat komunikasinya formal. Atau bahasa tasawuf itu sebetulnya bahasa hati. Tapi hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang punya kepekaan. Apa saja yang terjadi di sekitar kita dalam perspektif tasawuf itu adalah pintu yang membuat kita bertemu dengan Allah. Artinya nggak perlu jaim ya dengan Allah ya, Pak Asep ya. Nggak perlu jaim ya. Kan kita suka jaim juga loh, Pak. Ya, sholat lima waktu dan dengan doa-doa yang kemudian bagus sekali kata-katanya dan ya itu tentu saja baik, tapi itu yang formal tidak boleh ditinggal. Tapi mengapa tidak melangkah kepada yang substansi, yang kapan saja, di mana saja, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Mbak Eva tadi balik ke pertanyaan saya yang segmen lanjut. Saya pernah dengar ketika Anda menjadi tamu saya beberapa waktu yang lalu, Anda mengatakan ketika kemudian di depan Ka'bah Anda berdoa, doa yang saya ingat karena sangat menyentuh hati saya pada waktu itu adalah kemudian, ya Allah, tolong tunjukkan wajahmu yang penuh kasih. Karena Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadi itu, Allah berkomunikasi, Tuhan hadir dalam komunikasi yang angin yang semilir, dalam cerah, hujan yang rintik-rintik, dan kadang-kadang datang dengan tsunami dan badai. Bagaimana wajah kasihnya bisa terlihat bagi Anda? Masih banyak yang belum saya bisa lihat ya. Masih banyak, katanya mungkin Bapak punya referensi yang jelas, tapi dikatakan bahwa hanya sedikit yang kenal Tuhan, tapi lebih sedikit lagi yang mengenal Ar-Rahman. Ya. Jadi kita bisa aja melihat Tuhan dengan segala namanya ya, dengan segala namanya, dan ada beberapa namanya yang terasa cukup keras di kita kan. Tapi untuk melihat itu semua sebagai bagian dari Ar-Rahman itu emang sulit, dan dalam beberapa hal mungkin memang saya balik lagi tuh nggak jaim pada Tuhan ya. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya nggak ngerti apa yang terjadi, saya nggak ngerti kenapa ini bisa dibilang sebagai bagian dari kasih sayangmu. Itu bilang aja. Nah, waktu itu supervisor saya bilang, ngomongnya tuh memang permohonan itu diminta di posisi kita yang sekarang, dalam arti kalau misalnya saya dalam kebingungan itu tadi, dalam kebingungan itu ya dari bingung itu saya minta sama Tuhan untuk dijelaskan. Nggak perlu menenangkan diri dulu, agak tenang terus baru minta sama Tuhan. Itu agak-agak jaim tuh. Gitu. Jadi benar-benar ya kalau memang saya jujur gitu, saya memang lagi dikasih kebimbangan itu, minta dari bimbang itu. Tuhan tunjukkan saya. Justru pada saat itu dia menunjukkan kekuasaannya dia kan. Dengan hanya dia yang bisa memberikan kejelasan. Tuh. Dan bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim tadi ya, saya jujur pas waktu sebelum kesini saya mencari referensi saya tentang hijrah. Saya pengen tahu kan hijrah itu seperti apa. Tapi yang ketemu sama saya justru kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ dikatakan ketika kita berbicara, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim itu ketika mengatakan Bismillah aja itu udah kandungannya tuh udah permintaan supaya kita dikasih petunjuk, kita dijaga. Pokoknya semua itu atas nama Tuhan yang kita lakukan supaya niat kita itu bersih untuk Dia, itu udah di situ. Dan dikatakan Ar-Rahmanir-Rahim supaya dari petunjuk itu langkah selanjutnya kita itu memang mencerminkan Ar-Rahman-Ar-Rahim. Inilah Pak Asep ya, ketika tasawuf kemudian adalah menggunakan bahasa hati, bahasa kasih.
Tantangannya adalah kemudian bagaimana memahami kasih Tuhan dalam semua yang terjadi pada diri kita. Hemat saya ada ayat tuh yang memberikan bimbingan kepada Rasul. Wa wajada qadalan fahada. Yang kalau ditafsirkan secara lebih luas, ketika seseorang merasakan gelisah, ketika seseorang bimbang, ketika seseorang di persimpangan perjalanan rohaninya, itu fahada. Kalau ia bisa segera menemukan isyarat lalu membangun connection dengan Allah, fahada, Allah akan membimbing Anda. Amin. Kan begitu. Jadi yang dikatakan oleh Mbak Eva ya, jujur kepada Allah, Iya. inilah yang terjadi pada itu ayat aku, bukan hanya untuk Rasulullah. dan memang itu maka Allah konteks akan memberikan untuk kita bimbingan. semua. Amin. Iya. Seorang teman saya yang sakit, pemirsa, mengatakan pada saya dalam doa-doanya, dia mengatakan, ya Allah, aku tahu Engkau mengasihiku, tapi kenapa rasanya sangat sakit di dalam diriku? Aku tahu Engkau menyayangi aku, tapi kenapa rasanya getir dan pahit di dalam kerongkonganku? Dan ketika itu para guru sufi ketika kita membaca, karena mereka mengatakan bahwa kita belum sampai pada kesadaran di mana rasa kita menyatu dalam rasa kasih yang luar biasa. Bagaimana kemudian perjalanan Eva Muchtar membantunya untuk memahami dharma hidupnya sesudah ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Belajar Islam.